Hai semua. Jadi aku di sini mau bikin sesuatu karena hari ini tuh adalah hari spesial aku. Ya, alhamdulillah banget. Aku perlu bersyukur banyak banget karena di ulang tahun aku yang ke-19 tahun ini aku masih merasakan bahagia, masih punya orang tua, masih punya keluarga yang menyupport aku banget dari aku masih kecil, punya temen sahabat yang bener-bener perhatian banget sama aku. Dan di sini aku mau bikin sebuah video buat mengenang momen istimewa aku ini, karena yang namanya ulang tahun itu hanya terjadi 1 tahun sekali, dan pasti ulang tahun itu di setiap tahunnya itu pasti bakal ada momen-momen istimewa yang kan gak dapat di ulang tahun sebelumnya maupun di ulang tahun selanjutnya. Jadi aku pengen banget bikin video yang bisa menggambarkan momen ulang tahun ini di tahun 2024 ini. Mungkin sebelumnya aku minta maaf kalau cara ngomong aku masih agak belibet atau gimana, tapi intinya aku cuman pengen mencurahkan isi hati aku biar aku tuh bisa selalu inget apa sih yang menurut aku spesial di momen ini gitu. Yaudah guys, kita bakal masuk ke videonya. Selamat menonton. Jadi bertambahnya usia seseorang itu berarti bertambah pula berat beban yang dia tanggung. Dulu kan waktu kita masih bayi, masih di kandungan ibu kita, terus kita bertambah usianya menjadi 1 tahun, menjadi 5 tahun, terus tiba-tiba menjadi 10 tahun, gak kerasa. Di momen itu tuh kita masih merasa beban kita amat sangat ringan. Kenapa kita bisa bilang gitu? Karena udah pasti seorang bayi, seorang balita, seorang anak-anak itu pasti bebannya kebanyakan itu masih ditanggung oleh orang tua kita. Apalagi bayi ya, balita gitu. Kalau mereka nangis itu pasti ada orang tua yang siap langsung sigap gitu untuk misalnya bayi itu dia nangis kan berarti dia butuh susu, butuh ASI atau butuh perhatian, mainan-mainan gitu kan, pasti orang tua dengan sigap langsung membantu si bayi gitu. Jadi kayak beban yang dirasakan oleh bayi, balita sama anak-anak ini tidak amat sangat ringan tadi gitu lah pokoknya. Jadi ya begitulah. Jadi kenapa aku bisa bilang bertambahnya usia seseorang itu berarti bertambah pula berat bebannya? Of course karena perjalanan usia dari 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba 15 tahun, 17 tahun kan punya KTP, punya SIM, kan bisa naik motor kemana-mana, healing sama teman-teman kalian, nongkrong sama teman-teman kalian, apalagi setelah kalian punya KTP, SIM, itu kalian bisa dengan bebasnya izin sama orang tua, dan orang tua juga ngizinin biasanya kalau memang teman-teman kalian tuh dirasa teman-teman yang baik, yang tidak akan menjerumuskan kalian, itu pasti diizinin sama orang tua. Kemudian nanti sampai di tahapan usia 20 tahun kepala dua, yang bener-bener semua orang itu merasa biasanya kalau di usia 20 tahun atau kepala dua itu adalah puncak kedewasaan kita gitu. Jadi aku sebenarnya gimana ya, aku bingung ngungkapin perasaan aku. Jadi aku antara terharu, aku benar-benar terharu banget di tahun ini. Aku tuh semua perasaan bercampur aduk. Aku mau nangis, aku bahagia banget. Pokoknya susah banget buat diungkapin. Tapi intinya sih yang aku dapet di momen ini itu aku banyak banget terharu dan lebih bersyukur banget sama Tuhan, karena aku tuh di sini masih punya orang tua, masih punya keluarga yang
selalu support sama aku, selalu perhatian sama aku. Terus aku juga punya teman-teman sahabat yang benar-benar luar biasa perhatiannya, apalagi sampai saya effort ini di tadi malam itu. Terus pokoknya apa ya, ini tuh bakal jadi momen spesial buat aku, ulang tahun yang aku lupa belum kasih tahu kalian. Jadi tanggal 25 Maret 2024 ini aku itu bertambah usianya dari 18 tahun ke 19 tahun, guys. Kenapa aku bikin video ini juga? Salah satu tujuannya aku bikin video ini itu karena aku pengen besok di kepala 2 aku genap di 20 tahun aku bisa bikin video yang sama kayak gini untuk merealisasikan perasaan aku gitu. Siapa tahu di next year aku bisa lebih baik bikin videonya gitu. Jadi aku minta maaf banget kalau video yang kali ini tuh tidak sebagus yang mungkin ini videonya mungkin bakal lewat beranda kalian, dan mungkin videonya belum terlalu bagus, aku minta maaf gitu. Jadi intinya aku mau bilang kalau sebenarnya tuh di tahun ini aku udah banyak mengalami kisah-kisah yang gimana ya, yang bikin hati itu kecewa, marah, sedih. Ya of course kalian bisa bilang itu momen-momen yang gak bahagia gitu, yang bikin hati kalian tuh sakit gitu. Jadi di tahun ini, dari aku melewati tahun baru di Januari, Februari, kemudian sekarang sampai Maret, itu aku ngalamin banyak banget peristiwa yang di luar akal sehat aku. Jadi aku tidak menyangka kalau aku bakal merasa mungkin sekecewa itu, semarah itu, sesedih itu. Aku nggak menyangka sih. Tapi kembali lagi, jadi sebenarnya di tahun ini juga bukan cuma tentang marah, sedih, kecewa, tapi banyak banget momen-momen yang bahagia. Tapi ya intinya pokoknya aku tuh sebenarnya tipe orang yang kayak gimana ya, kalau aku punya masalah tuh biasanya aku lebih pengen mengungkapkan aja gitu. Jadi kayak misalnya aku lagi marah tuh aku pengennya ya udah aku marah, aku lagi sedih aku pengennya aku nangis kayak gitu. Dan apa sih tujuannya kita merealisasikan perasaan kita itu? Karena meluapkan perasaan kita itu bisa menjernihkan pikiran kita gitu loh guys. Kalau misalnya kita sedih terus kita nangis itu kan, terus nanti langsung harapannya tuh kalau setelah nangis ya langsung udah bersih pikiran kita, jadi kita langsung bahagia gitu. Nah sebenarnya sebelum tanggal 25 Maret 2024 aku tuh banyak banget ngalamin peristiwa yang mungkin itu tadi ya, sedih, marah, kecewa. Banyak banget, nggak cuman banyak tapi banyak banget. Tapi aku gak mau nyerah gitu aja. Aku tuh pengen banget bisa ngebuktiin ke orang-orang kalau aku tuh bisa loh. Hidup itu nggak selalu tentang marah, kecewa ataupun sedih. Aku bisa loh menjadi orang yang bahagia ya. Tapi sebenarnya kita juga nggak boleh terlalu over bahagia ataupun over sedih, itu nggak boleh, karena takutnya nanti kita kalau over bahagia kita malah lupa bersyukur. Over sedih juga kita bisa bahaya kan buat kesehatan kita gitu. Jadi intinya aku tuh gimana ya, aku bahagia tapi kadang mengingat momen-momen sebelum ini dimana ada marah, kecewa, sedih, itu pasti rasanya kan yang nggak enak ya. Jadi kita tuh lebih enak capek fisik, capek badan gitu. Misalnya kita bisa olahraga capek banget gitu kan, kita tinggal tidur aja kan. Tapi kalau capek pikiran itu
mau kalian tidur, mau kalian healing, itu biasanya kalau nggak kena motivasi diri sendiri, kita berniat untuk pokoknya kita harus lupain, kita nggak boleh menyerah, kita harus berubah, itu biasanya tetap pikirannya itu tuh bakal menjadi ya beban buat kita gitu. Jadi aku pengen banget kan ini adalah momen spesial aku. Jadi tadi malam itu sekitar jam 7 ya, enggak sih, belum, bahkan jam 5 sore itu teman-teman aku datang, sahabat-sahabat aku datang ke rumah aku, terus mereka kasih aku kado. Bentar, aku liatin ya. Tara, jadi aku dikasih ini kan Lego, aku disuruh nyusun ini. Ntar kalau jadi mungkin aku bisa liatin ke kalian ya guys, tapi aku belum ngerancang sih gitu. Terus aku juga kan jadi tuh aku pengen ya di momen spesial aku tuh mereka mau nginep gitu loh di rumah aku. Terus aku juga gak kepikiran sama sekali gitu, jadi aku paksa-paksa, aku bukan lebih gimana ya, iya itu juga paksaan sih, cuman aku lebih kebujuk mereka, ayo dong nginep di sini. Tadinya tuh mereka nggak mau, terus harus izin dulu sama orang tua mereka. Terus habis itu ya aku bilang ayo dong, ini kapan lagi gitu loh. Takutnya kalau nggak sekarang kan bisa jadi wacana lagi gitu. Jadi aku bujuk-bujuk mereka, akhirnya mereka mau. Terus mereka nginep dia di sini ya, di kamar ini, bener-bener di kamar ini, di situ mereka tidur, aku juga tidur di situ bertiga. Dan tadi malam banget dini hari itu jam 1 ya, jam 1-an tiba-tiba aku tuh kalau sahur itu takutnya nggak bisa bangun guys, jam 3-an. Akhirnya aku sekarang itu kalau sahur jam 12, jam 1:30 kayak gitu. Jadi aku sahurnya lebih pagi gitu daripada yang lain. Dan itu aku posisinya lagi sahur, terus aku kan keluar kamar tuh pasti aku makan, aku sahur, terus aku merasa udah cukup kan sahur aku, terus aku rencananya mau tidur. Nah sebelum aku mau balik lagi ke kamar ini, mau masuk ke kamar ini lewat pintu itu ya guys, nah itu tuh tiba-tiba mereka berdua itu keluar kamar gitu. Aku kaget banget, mereka keluar kamar, kemudian mereka udah prepare bawa kue gitu, bawa kue sama lilin, tapi lilinnya sih itu apa virtual, cuman itu udah bener-bener make me so really happy guys. Jadi aku bener-bener kayak terharu banget karena aku bener-bener tidak menyangka gitu guys. Soalnya pas waktu jam 7 sampai jam 8-an gitu mereka tuh bilangnya mau ke ATM ambil uang, dan itu aku percaya gitu guys. Jadi aku tuh gak sama sekali gak menduga kalau mereka tuh bakal beli kue, kemudian di jam 1 tuh bakal surprisein aku gitu loh. Kayak mereka langsung bawa kue, terus udah happy birthday gitu, terus kita foto-foto, kita merayakan itu gitu. Aku bener-bener jujur gini loh guys, maksud aku kenapa sih aku harus ngasih tahu ini, merekam video ini. Jadi tuh sebenarnya kan aku tuh awal tahun ini bukan awal tahun yang bagus buat aku, bukan awal tahun yang menyenangkan buat aku, tapi awal tahun ini adalah awal tahun yang menurut aku kenapa ini terjadi sama aku gitu loh, kenapa aku kayak begini, kenapa aku bla bla bla, pokoknya segala pikiran-pikiran itu berkecamuk di benak aku mikir kayak kok aku gini banget, kok aku semenyedihkan ini gitu loh. Tapi dengan adanya tadi malam yang aku benar-benar gak nyangka mereka bakal datang ke rumah aku, terus jam 1 aku disurprisein pakai kue, itu bikin gimana ya guys, ibarat kalian ada di bumi, tiba-tiba di bumi dasar ya guys, bahkan kayak hampir kecemplung gitu ya, tiba-tiba kalian langsung gitu, kayak naiknya drastis banget gitu, kayak kalian tiba-tiba melayang, kalian terbang di awan, terus kayak merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan gitu guys.
Jadi aku bener-bener tidak menyangka, sama sekali tidak menyangka bahwa di ulang tahun aku yang ke 19 tahun ini bakal jadi ulang tahun yang membahagiakan banget guys. Insya Allah aku tidak akan pernah melupakan momen ini gitu. Karena jujur sebelum ini ya maaf ya, ini kalau saya belibet alurnya maju mundur gitu, aku minta maaf banget. Mungkin memang ini kan aku lagi mood aja buat bikin video, jadi aku langsung menyuarakan gitu, langsung merekam gitu. Jadi kalau agak belibet alurnya maju mundur, maaf ya. Nah itu ya, aku sampai mana ya guys? Bener deh. Nah jadi sebelum ulang tahunku ini, satu hari sebelum ulang tahunku ini, aku sempat ngerasa gini, harusnya di ulang tahun aku yang 19 tahun ini itu bakal jadi ulang tahun yang bahagia gitu, ya kan? Ya dong, setiap ulang tahun itu pasti bakal bahagia ya, walaupun berat beban yang kita tanggung itu bakal semakin berat gitu, tapi harusnya bakal jadi ulang tahun yang bahagia gitu. Tapi kenapa ya kok aku tidak merasa ini adalah tahun-tahun yang bagus, yang bahagia gitu. Tapi setelah aku mendapatkan seperti itu, kita ibarat di bumi dasar, tiba-tiba kalian gitu. Dan I'm so happy, and aku pengen banget jadi orang yang tidak mudah menyerah, pengen banget jadi orang yang bisa berubah lebih baik ke depannya, lebih baik dan lagi. Itu menjadi orang yang gimana ya, lebih confidence-nya tuh lebih tinggi, terus habis itu semangatnya tuh lebih tinggi. Terus juga aku tuh pengen jadi orang yang nggak begini aja gitu, stuck di tempat yang sama, kemudian kita nggak bisa keluar, itu kan nggak banget. Jadi aku pengen aku bisa keluar dari apa yang disebut orang-orang tuh zona nyaman gitu. Aku pengen keluar dari zona nyaman aku dan mencoba buat, ya aku ngerti pasti kalau di zona nyaman tidak semudah yang dibayangkan. Ya ibarat kalian biasanya dimanja-manja, kemudian kalian keluar tidak dimanja, sendirian, mandiri, itu gak enakan awalnya. Tapi kalau kita terbiasa, kita bisa keluar dari zona nyaman kita, atau bisa berdamai sama diri sendiri lah gitu intinya, itu pasti bakal bangga banget sih kita sama diri kita. Apa yang telah dicapai sama diri kita itu pasti kita bakal bangga banget. Dan apa ya, aku bilang apa lagi guys, karena ini emang aku sebenarnya nggak prepare sama sekali kalau bakal bikin video ini, nggak prepare sama sekali, dan tiba-tiba plong keluar muncul idenya gitu. Sebenarnya kalau kalian tanya aku takut atau enggak sama pertambahan usia, aku takut banget. Bahkan dulu pas aku masih umur 16 mau ke 17, aku mikir 17 sweet 17 bakal jadi momen paling spesial gitu. Terus ya bener, momen paling spesial. Tapi ternyata setelah aku melewati sweet 17, kemudian aku beranjak ke 18 tahun di tahun kemarin 2022, terus sekarang itu 2023 dong berarti. Iya, 2023. Sekarang di 2024, aku 19 tahun. Itu kalau kalian tanya aku takut atau enggak, jelas aku takut banget dan takut banget. Apalagi aku ngebayangin kalau besok di 2025 itu aku genap 20 tahun gitu guys. Tapi bagus juga ya. Nggak, maksudnya bagusnya gini, aku lahir 2005, terus aku genap 20 tahun di 2025, kan belakangnya 5 juga, bagus gitu, kayak lucu gitu. Tapi kita kembali, jadi kalau kalian nanya aku takut atau enggak, aku takut banget, bener takut banget. Mungkin apa yang dibilang sama Kak Itkitaf tentang takut ya, takut tambah dewasa, takut aku kecewa, itu udah aku rasain, bener
aku nggak bohong, bener-bener udah aku rasain. Jadi sebelum genap 20 tahun aku udah ngerasain itu. Takut aku nggak bahagia, takut aku kecewa, pokoknya aku takut semua tuh. Aku takut gak bisa bahagiain orang tua aku, takut gak bisa bahagiain keluarga aku, takut gak bisa bahagiain diri aku sendiri gitu guys. Setakut itu aku. Tapi kembali lagi aku nggak mau jadi orang yang takut. Kenapa kata Kait Kitaf? Aku sudah kecewa. Ya, aku sudah kecewa. Aku juga udah aku sudah dewasa. Belum sih, sebenarnya aku merasa aku masih belum dewasa, tapi aku perlahan akan menjadi orang yang lebih dewasa, yang lebih percaya diri, yang tidak bocil-bocil lagi, karena aku sendiri merasa aku masih bocil gitu. Tapi aku ingin menjadi orang yang lebih dewasa gitu. Terus kalau aku sudah kecewa, aku memang sudah kecewa, tapi dibalik rasa kecewa aku, dibalik rasa marah aku, dibalik rasa bocil aku yang belum dewasa ini, aku pengen banget gitu loh. Aku pengen banget jadi orang yang lebih dewasa. Terus aku bisa menata diri aku sendiri, menata waktu aku. Paling penting itu menata waktu guys, karena dibalik semuanya itu waktu adalah yang paling berharga. Of course aku tahu keluarga itu yang paling berharga di antara semuanya, tapi tanpa waktu guys, kalian itu nih kan punya keluarga tapi kan gak punya waktu, sama aja gak sih? Nah jadi yang pertama itu adalah waktu. Kita harus bisa menata waktu kita sebaik mungkin, menata waktu kebersamaan bersama keluarga kita, kebersamaan bersama teman-teman sahabat kita, dan kebersamaan bersama diri kita sendiri. Itu harus ditata waktunya guys sebaik mungkin. Apalagi sekarang aku itu udah kuliah, alhamdulillahnya sudah masuk semester 2, jadi aku pengen banget jadi orang yang lebih dewasa, jadi orang yang bisa menata waktu dan menata diri dengan baik. Kemudian jadi orang yang tidak akan pernah menyerah. Maksudnya tidak pantang menyerah ya guys. Mungkin menyerah itu pasti ada, menyerah itu pasti kadang-kadang kita tetap tidak terasa tuh menyerah, tapi jangan menjadi orang yang gampang menyerah gitu. Habis itu jangan dewasa, tadi tidak bocil ya, sama aja. Terus habis itu jadi orang yang percaya dirinya itu luar biasa gitu. Terus yang kelima, jangan gampang baper ya. Jadi kunci dari dewasa itu adalah jangan gampang baper. Jadi kita tuh nggak boleh terbawa perasaan banget guys. Jadi sedih itu boleh, kecewa itu boleh, marah itu boleh, apalagi bahagia ya guys, itu boleh banget. Yang penting jangan terlalu baper gitu. Sebenarnya aku juga bingung sih guys, aku harus ngomong apa lagi. Tapi intinya aku bener-bener udah melewati semua itu, udah melewati kecewa, marah, sedih, semuanya aku udah lewatin. Dan pokoknya bukan tahun ini, karena tahun awal aku udah merasa, tapi mulai 25 Maret 2024 ini dan sampai ke depannya aku pengen jadi 5 hal yang aku sebutin tadi. Oh ya, waktu, menata waktu itu berarti tidak menunda-nunda waktu. Ya benar. Itu guys, pokoknya aku mau berterima kasih banyak sama keluarga aku, orang tua aku, adik aku, nenek aku, semuanya. Pokoknya keluarga yang selalu support aku, perhatian sama aku, sayang sama aku, terutama juga ayah ibu aku, adik aku, begitu teman-teman sahabat aku sebutin ya, Desya Bila sama Syifa. Itu aku mau berterima kasih banyak sama kalian atas selama ini. Kalau tanpa kalian mungkin aku ini bakal semakin terpuruk gitu guys. Aku bukan apa-apa tanpa kalian gitu. Of course emang semuanya itu karena Allah ya kan. Kita jadi harus bersyukur banget sama Allah, kita telah diberikan orang tua yang benar-benar support system banget. Kasih sayangnya itu mengalir sederas apa ya, pokoknya bener-bener luar biasa banget. Kemudian adik kita juga luar biasa banget, sayang banget sama kita. Terus ada teman-teman sahabat kita juga supportnya itu wah tinggi banget ya gitu. Terus ya pokoknya aku bener-bener berterima kasih banyak deh sama
orang tua aku, keluarga aku, sahabat-sahabat aku. Semoga aku bisa menjadi 5 hal yang aku sebutin tadi. Terus aku juga minta doanya biar aku bisa mencapai 5 hal tadi yang aku sebutin itu. Gitu. Pokoknya I love so much. Bener-bener aku bangga banget, aku bahagia banget, aku jadi orang yang bersyukur banget telah diberikan orang tua, keluarga, dan sahabat-sahabat aku tadi. Oke guys, mungkin karena aku juga nggak terlalu prepare banget ya, bahkan aku nggak prepare sama sekali sih buat bikin video ini. Jadi mungkin sampai segini dulu. Aku berharap di next year aku bisa lebih baik dari ini buat ngerekam videonya, karena aku tahu cara ngomong aku masih begini begitu, halunya maju mundur, mungkin kalian banyak kurang efektif, kurang jelas. Tapi aku berharap kalian bisa memahami isi video ini dan kalian bisa mengambil mengambil banyak pengalaman dari aku, bahwa hidup itu gak melulu bahagia, karena kalau melulu bahagia juga bakal ngebosenin, ya gak sih? Tapi intinya kalian jangan jadi orang yang pantang menyerah gitu guys, buat menjalani hidup kalian, karena yang namanya hidup itu perlu dijalanin, dan hidup itu bakal terus mengalir sepanjang usia kalian. Ketika kalian masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu kalian harus menjalaninya dengan sebaik-baiknya gitu guys. Jadi mungkin ini aja sih yang bisa aku sampaikan di video ini. Mungkin kalau masih ada beberapa yang aku mau ngomongin, mungkin nanti aku bakal ceritain di deskripsi aku aja ya guys, karena aku juga bener-bener gak prepare sama sekali, dan aku berharap kan bisa memahami video aku sih gitu. Oke guys, aku mau ngomong apa ya, thank you for watching. Siapa tahu video ini masuk belanja, kan gak ada yang tahu ya. Bye guys, see you on the next year. Besok aku bakal bikin video lagi kayak gini, insyaallah ya guys, dan semoga jauh lebih baik dari video yang ini. Dadah.